Artinya begini, kita ya curiga lah, curiga ya. Jadi curiga kan boleh bahwa ini adalah tahun politik, di mana nanti ada kegiatan-kegiatan yang mungkin lah operasional bupati dinaikkan dan seterusnya dalam rangka membackup kegiatan untuk turun ke wilayah dan seterusnya. Ini kan akan sangat dimungkinkan untuk itu ya. Untuk itu supaya ini tidak menjadi persangkaan dari bawah, ayolah harus dijelaskan bahwa kenapa kok hanya 26 yang disiapkan untuk pemerintah Kabupaten Jember. Ini tidak fair. Kebutuhan kita ada 3.000-an lah gitu loh. Makanya kalau hanya 26 ini ya jelas jauh dari kurang kan gitu, jauh dari kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik. Kali ini Lukman Republik menghadirkan sebuah informasi dari dunia pendidikan. Ajang silaturahmi pengurus PGRI Kabupaten Jember bersama pengurus cabang dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember menyoroti permasalahan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Jember. Ketua PGRI Jember Dr. Andes Haji Supriyono SHMM menyampaikan permasalahan libur guru pada saat murid libur. Seharusnya guru ikut libur mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selain itu, Ketua PGRI menyoroti permasalahan rendahnya kuota untuk P3K guru yang hanya berjumlah 26. Jangan-jangan dalam tanda petik anggaran APBD Jember digunakan untuk kepentingan politik, karena ini tahun politik. Tahun ini tahun politik. Boleh dong kita curiga, jangan-jangan anggaran dialihkan untuk kegiatan operasional bupati untuk membackup turun ke wilayah. Kalau ini terjadi sangat disayangkan. Biar tidak menjadi sangkaan, seharusnya BKPSDM menjawab baik dengan tulisan maupun dengan surat edaran. Oke Pak Tri, kita tanyakan persoalan klasik yang tadi sempat dibahas di sana. Kami tidak mau menyoroti terkait pertemuannya ini, tapi lebih kepada substansinya, kepada honorer. Anda melihat seperti apa dengan kuota yang dimunculkan oleh Pemkab? Jadi begini, PGRI ini mulai awal ya konsisten bahwa peningkatan mutu pendidikan itu sangat linear dengan pemenuhan jumlah guru. Ketika pemerintah daerah menginginkan pendidikan kita berkualitas sementara guru tidak dipenuhi, saya yakin itu jauh dari harapan. Untuk itu kepada sekali lagi dalam kesempatan pertemuan ini ya, kalau toh alasannya gitu ya, bahwa rasio APBD anggaran itu dengan gaji guru itu tidak boleh melebihi angka 40%, ya tentunya Pak Bupati harus bisa menyikapi, karena saya yakin selama ini kuota yang disediakan oleh Pemkab Jember itu selalu besar ya. Kenapa hari ini tahu-tahu turun yang sangat gratis hanya 26? Ini kan sangat luar biasa, kita tidak diberikan harapan sama sekali lah. Untuk itu ya saya paham ini adalah tahun politik gitu ya. Kalau toh misalnya tanda petik kita curiga bahwa anggaran itu nanti akan digunakan operasional untuk kegiatan yang terkait dengan ya non sewu kegiatan politik, ya sangat kita sayangkan. Sangat sayangkan. Pak, di sana kan kontroversi sekali kan, ada aturan juga PLK, peraturan Menteri Keuangan ya. Di sana nomor 212 2023 mengenai di sana 2000 lebih harusnya. Ini kok jauh sekali gitu. Ya, makanya. Kira-kira PGRI akan bergerak nggak kira-kira? Ya, jadi begini, kita akan mendesak ya kepada pemerintah kabupaten. Ya, artinya untuk memberikan jawaban, untuk memberikan alasan yang konkret ya, apa dalam bentuk tulisan, apa itu sebagai edaran dari Kepala BKPSDM atau seperti apa. Yang jelas ada penjelasan kenapa jumlah yang dikotakan itu kok sangat sedikit ya. Sementara kekurangan guru di Jember ini hari ini kalau 3.000 aja kurang guru di Jember. Kalau hanya diberi 26 itu sama tidak ada artinya kan gitu. Kalau ada bahasa seperti ini sepakat nggak, Bro?
mungkin apa ini karena ada kepentingan politik kira-kira? Ya artinya begini, kita ya curiga lah, curiga ya. Jadi curiga kan boleh bahwa ini adalah tahun politik, di mana nanti ada kegiatan-kegiatan yang mungkin lah operasional bupati dinaikkan dan seterusnya dalam rangka membackup kegiatan untuk turun ke wilayah dan seterusnya. Ini kan akan sangat dimungkinkan untuk itu ya. Untuk itu supaya ini tidak menjadi persangkaan dari bawah, ayolah harus dijelaskan bahwa kenapa kok hanya 26 yang disiapkan untuk pemerintah Kabupaten Jember. Ini tidak fair. Kebutuhan kita ada 3.000-an lah gitu loh. Makanya kalau hanya 26 ini ya jelas jauh dari kurang kan gitu, jauh dari kurang. Apa harapan Anda kepada Bupati Jember? Karena ini kan sudah mau memasuki masa hampir selesai gitu. Ya sekali lagi bisa memberikan kenang-kenangan. Ya, saya ingin ya husnul khotimah. Ya husnul khotimah itu kan harus memberikan yang terbaik lah dalam pengabdian di tahun-tahun terakhir ini. Meskipun beliau nanti akan mencalonkan kembali itu urusan yang berbeda. Tapi bagaimana di tahun pertama ini ya memberikan sesuatu yang manis lah bagi masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan. Itu yang kita harapkan. Oke, Pak. Super terakhir. Apakah ada janji-janji bupati yang sampai hari ini belum terlaksana ke teman-teman bagian? Ya, saya pikir untuk janji ya banyak hal yang memang belum bisa dipenuhi. Yang pertama adalah satu, komunikasi dengan kita di organisasi ya juga sampai hari ini juga tidak bisa berkomunikasi dengan beliau dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ada hal-hal yang dulu akan dimudahkan bagi guru-guru, ternyata sekarang SK Bupati juga tidak seperti yang kita bayangkan. Masih belum selesai berarti? Ya, artinya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin tahun pertama itu hanya sekedar memberikan permen aja kan gitu. Makasih Bapak. Menindaklanjuti yang dari keluhan-keluhan dari bawah kepala sekolah. Ini ternyata selama kepemimpinan Bupati Jember 3 tahun ini belum mampu menyelesaikan permasalahan kepala sekolah, dan sampai hari ini banyak kepala sekolah rangkap jabatan, termasuk juga pengawas, dan memprihatinkan sekali jumlah pengawas di Jember hanya 6, sehingga ada pengawas yang merangkap sampai 5 kecamatan. Nah, bagaimana menurut pendapat? Ya, jadi begini, kepala sekolah ini di awal-awal semangat beliau untuk menyelesaikan sehingga ada pelantikan sekian ratus kepala sekolah ya. Nah, ternyata ini tidak segera ditindaklanjuti ya. Sementara saya yakin pangkat kawan-kawan ini sudah memenuhi syarat dan guru penggerak ini juga sudah banyak yang sudah dinyatakan lulus. Untuk itu jangan berlama-lama lah. Kekurangan kepala sekolah itu tentunya akan menghambat proses pendidikan yang ada di sekolah. Termasuk pengawas. Pengawas sebagai penyelia, ya tentunya sebagai kontrol atas program sekolah ini. Kalau misalnya tidak ada, ya saya yakin itu juga akan masalah. Nah, sekarang kan sudah ada kurang lebih berapa itu, ada 15 ya pengawas yang sudah dinyatakan lulus lewat Dapodik. Nah, ini segera dieksekusi supaya kekurangan pengawas di lapangan ini segera teratasi gitu ya. Jangan dibiarkan kondisi ini yang tentunya akan menimbulkan ekses-ekses yang tidak baik gitulah. Makanya saya yakin Pak Bupati melalui kepala dinas, melalui kepala BKSDM, mohonlah segera kekurangan-kekurangan yang menghambat pendidikan ini ya tentunya segera diatasi. Dan ada lagi satu temuan, Pak. Satu temuan, kebetulan saya kan sering ke sekolah-sekolah. Keluhan dari kepala sekolah di mana adanya mutasi dari guru-guru ternyata tidak diimbangi dengan penggantinya, Pak. Sehingga ada beberapa sekolah yang kekurangan guru. Akibatnya mengangkat honorer. Di lain sisi ada aturan tidak boleh mengangkat honorer. Tapi kalau tidak mengangkat honorer, kurang guru. Anak-anak nasib lain. Ini pesan-pesan Bapak terkait dengan ini. Jadi kepada siapapun pemerintah yang mengatur kita, yang menyelenggarakan pendidikan, layanan pendidikan layanan asasi, layanan kesehatan itu layanan asasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah. Nah, untuk itu ketika ada kasus-kasus mutasi, kemudian ternyata yang di tempat guru tersebut tinggal kemudian dimutasikan itu gurunya kurang, ya untuk sementara ditahan dulu lah, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan, karena selama ini pindah itu susah.
Tapi setelah melalui sesuatu, melalui ya kata BLC, pindah itu menjadi mudah lah. Makanya yang seperti ini ya kalau dulu pernah bisa itu tidak dilakukan, ya kenapa sekarang tidak, saya gitu. Untuk itu saya pikir ini kita perlulah kembali kepada jalan yang benar. Saya pikir. Ini ada ketakutan, Pak. Iya. Dan ngangkat honorer itu juga. Tapi ngangkat salah. Iya betul. Terima kasih. Sama-sama teman. Oke. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Matur nuwun.